Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma dari kitab Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita fid dunya wal akhirah dengan Al-Qur'anul Karim. Taib, sekarang kita sampai pada tafsir surat Al-A'la. Tafsir surat Al-A'la. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa hiya makkiyatun. Ini adalah surat Makkiyah, artinya diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Al-Madinah. Kita baca dulu beberapa ayatnya. Allah berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada. Dialah yang mentakdirkan dan yang menunjukkan. Walladzi akhrajal mar'a. Dan dialah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Dan dialah yang menjadikan tumbuhan tersebut kering dan mati. Ini 5 ayat dari surat Al-A'la. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Tidak tersembunyi lagi bagi kita semuanya, ini adalah salah satu surat yang paling banyak kita dengar, terutama nanti insya Allah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan imanan wahtisaban. Di antara sunnah Rasul ketika sholat witir, rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian apa? Ini surat Al-A'la. Maka ini diantara salah satu faedah mengapa kita belajar tafsir juz amma, karena memang surat-suratnya banyak kita dengar. Untuk insya Allah lebih menambah
kekhusyuan kita ketika sholat, agar kita paham apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari al-imam. Demikian pula bagi kaum laki-laki, kalau sholat Jumat, di antara juga sunnah Rasul, rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Demikian pula ketika Idul Fitri. Ini salah satu surat yang Rasul sering baca ketika sholat. Maka selayaknya bagi kita semuanya untuk betul-betul bisa memahaminya. Di antara faedahnya tadi, agar lebih kita khusyuk ketika salat, memahami apa yang kita dengar dari bacaan al-imam. Baik, kita baca langsung tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ya'muru ta'ala bitasbihihi al-mutadhammini lidzikrihi wa ibadatihi wal khudu' li jalalihi wal istiqanati li adhamatihi. Ayat pertama Sabbihisma rabbikal a'la ini adalah perintah Allah kepada nabinya Muhammad SAW dan kepada kita semuanya. Apa perintah Allah dalam ayat ini? Untuk bertasbih. At-tasbih artinya mensucikan Allah. Ketika kita berzikir subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhanallah, ini maknanya mensucikan Allah. Ada dua makna kata para ulama dari ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Yang pertama sesuai dengan redaksi ayatnya, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu. Apa makna sucikanlah nama Rabbmu? Yaitu sucikanlah nama Allah dari hal-hal yang tidak layak. Atau kalau istilah para ulama, menjauhkan diri dari al-ilhad fi asma'ihi. Dari penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Kalau nggak salah ayat 180-an, Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, yang paling baik. Maka fad'uhu biha, berdoalah dengan menyebut nama Allah tersebut. Dengan istilah tawassul dengan al-asmaul husna. Kita minta kepada Allah rezeki. Sebut nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuqni. Kita minta ilmu. Ya Alim alimni. Ini yang dimaksud dengan berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah. Kalau kita nggak paham satu persatunya, cukup dengan menyebut Ya Allah, Allahumma. Atau Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang kata Rasul, ini adalah Ismullah Al-A'zam. Nama Allah yang paling agung. Kalau kita menyebutnya dalam doa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah dalam lanjutan ayat tadi, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang ilhad, menyimpang dalam masalah nama-nama Allah. Apa saja di antara al-ilhad dalam nama-nama Allah? Yang pertama, menyerupakan nama Allah dengan nama makhluk. Mengatakan nama Allah sama dengan nama makhluk. Sedangkan Allah mengatakan laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Baik zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Allahu ahad. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sekali lagi, baik zatnya, namanya, sifatnya, maupun perbuatannya. Mungkin kata-katanya sama. Misalnya, Allah namanya Al-Hayyu. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu. Dan Allah menamakan makhluknya dengan Al-Hayyu. Yukhrijul mayyita minal hayyi.
Dialah Allah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Namun Al-Hayyu yang merupakan nama Allah beda dengan Al-Hayyu yang merupakan nama apa? Makhluk. Hidupnya Allah sempurna, hidupnya makhluk penuh dengan kekurangan. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Allah punya ilmu, namanya Al-Alim. Manusia punya ilmu, namun beda ilmunya makhluk dengan ilmunya Allah. Kata-katanya sama, ilmu dan ilmu. Namun ketika ilmu disandarkan kepada Allah sesuai dengan kebesarannya, kesempurnaannya, ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak diiringi oleh kelupaan. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah mengatakan Rabbmu tidak pernah tidak tahu dan tidak pernah lupa. Itu ilmunya Allah, azaliun wa abadi. Ilmunya manusia didahului oleh ketidakadaan dan diiringi oleh kelupaan. Sekali lagi, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya, baik berkaitan dengan nama Allah ataupun sifat Allah. Yang kedua, di antara al-ilhad, penyimpangan dalam masalah nama Allah, yaitu menafikan semua nama-nama Allah dengan mengatakan Allah tidak punya nama. Mereka beralasan kalau Allah punya nama nanti sama dengan makhluk. Padahal ini keliru. Seperti yang kita katakan tadi, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Bahkan ada yang mengatakan Allah dulunya tidak punya nama. Kemudian setelah Allah menciptakan makhluk, baru Allah punya nama. Na'udzubillahi min dzalik. Ini juga bentuk al-ilhad kata para ulama. Kemudian di antara bentuk al-ilhad dalam nama Allah yang wajib kita mensucikan Allah darinya, seperti menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak pernah Allah namakan dirinya dengannya, alias ngarang-ngarang sendiri nama Allah tanpa dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman tadi, walillahil asma'u al-husna. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, yang paling indah. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis tentang nama-namanya. Dan Rasul mengatakan dalam doa beliau, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin walak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya. Maka seorang muslim muslimah hanya menamakan Allah dengan nama yang Allah namakan dirinya dengannya. Tidak menambahi, tidak mengurangi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ilhad, penyimpangan dalam Asmaul Husna, menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak Allah namakan dirinya dengannya. Kemudian yang berikutnya di antara al-ilhad kata para ulama, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin jahiliyah, yaitu mencomot sebagian nama Allah, disandarkan, ditempelkan kepada berhala-berhala mereka. Makanya kita pernah mendengar nama berhala mereka Al-Lata wal Uzza. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza. Ini nama berhala-berhala orang-orang musyrikin jahiliyah. Kata para ulama, Al-Lat diambil dari kata-kata al-ilah. Al-Uzza diambil dari kata nama Allah Al-Aziz. Mereka mencomot nama Allah kemudian disandarkan kepada berhala mereka. Ini termasuk al-ilhad fi asma'illah. Ini diantara makna sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu. Yaitu mensucikan dari penyimpangan-penyimpangan tadi, al-ilhad fi asma'illah. Makna yang kedua, sabbih isma rabbikal a'la, sabbih rabbaka. Sucikanlah Rabbmu. Ini lebih umum lagi, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang kita sampaikan tadi, ketika orang itu mengucapkan dzikir subhanallah, yang mana kata Rasul SAW di akhir kitab Sahih Bukhari, kalimatani khafifatani ala lisan
Thaqilatani fil mizan, habibatan ilar rahman. Kata Rasulullah SAW, ini di akhir Sahih Bukhari, dua ucapan yang ringan di lisan, namun berat di timbangan hari kiamat dan dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Ini at-tasbih, mensucikan Allah, subhanallah. Makanya sudah kita sering sampaikan, ketika orang itu berzikir, selayaknya jangan hanya di lisan saja, juga apa? Dipahami oleh hati. Connect antara lisan dan hati. Lisan menyebut zikir tersebut dan hati memahami. Di antaranya ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Apa maknanya? Yaitu sucikanlah Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Sucikanlah Allah dari segala aib dan kekurangan. Sucikanlah Allah dari segala tandingan-tandingan sekutu-sekutu. Makanya kalau antum baca akhir surat Al-Hasyr atau ayat sebelum terakhir, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah. Lanjutkan. Amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kita wajib meyakini Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Dalam rububiyahnya, pencipta langit dan bumi dan seterusnya. Allah Al-Ahad, Maha Esa. Dalam al-ibadah, hanya Allah yang wajib untuk kita ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allahu Ahad, dalam nama-nama dan sifatnya, kita wajib mensucikan Allah dari segala bentuk sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Walam yakulahu kufuwan ahad. Itu diantara makna sabbihisma rabbikal a'la. Makna yang kedua, sabbih rabbaka. Sucikanlah Rabbmu dari hal yang tidak layak baginya, dari segala bentuk kekurangan dan aib. Dan itulah makna masjid ini. Apa nama masjid ini? As-Salam. Itu diantara nama Al-Asmaul Husna. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamu. Ini dalil dari ayat tentang nama Allah As-Salam. As-Salam. Dalam hadis, ketika orang itu selesai salat, apa diantara zikirnya? Allahumma antas salam. Ini dalil juga tambahan dari hadis Rasul. As-salam termasuk al-asmaul husna. Apa makna as-salam? Alladzi yaslam min kulli aibin wa naqsin. Zat yang selamat dari kekurangan dan apa? Dan aib. Maka wajib kita mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan dan aib. Tidak boleh menyandarkan aib kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin contoh yang konkret di antaranya yaitu mencela waktu, mencela bulan Al-Muharram. Ya, dengan alasan bulan apa? Sial. Kata Rasul SAW dalam hadits qudsi, Allah berfirman, yu'dzini ibnu Adam yasubbud darah. Anak Adam manusia menyakiti diriku, kata Allah. Kenapa? Yasubbud dahra. Dia mencela waktu. Wa ana ad-dahru. Sedangkan aku yang menciptakan waktu. Maka kalau ada yang menganggap waktu atau bulan tertentu itu bulan sial, maka ini apa? Mencela Allah, karena Allah yang menciptakan waktu, sedangkan Allah as-salam, yang selamat, yang wajib disucikan dari segala aib dan kekurangan. Ini diantara makna sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian disebut kata-kata ar-Rabb, yaitu berkaitan dengan rububiyah. Sucikanlah nama Rabbmu, karena berkaitan dengan apa yang akan disebutkan nanti. Alladzi khalaqa fasawwa. Ini termasuk rububiyah apa? Allah ar-Rabb. Apa arti ar-Rabb? Rabbul alamin. Yaitu dia al-Khaliq, al-Mudabbir, al-Malik. Dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang mengatur alam semesta,
dan dialah Allah yang menguasai, memiliki alam semesta. Itu nama Ar-Rabb. Disebutkan nama Ar-Rabb di sini karena nanti berkaitan dengan ayat-ayat selanjutnya, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah alladzi khalaqa, yang menciptakan, fasawwa, dan seterusnya. Kemudian Al-A'la, sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la, yang maha tinggi. Dan Al-A'la termasuk juga di antara Al-Asma'u Al-Husna, nama Allah yang paling baik, yang paling indah. Allah yang maha tinggi, tinggi zatnya dan tinggi sifatnya, atau tinggi ya zatuhu, zatnya Allah, Allah fis sama, Allah di atas langit. Dan dalilnya kata Imam Ibnu Qayyim ada 2000 atau mungkin bisa lebih dari itu. Seperti yang sudah kita sering sampaikan, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku zat kepercayaan yang di atas langit. Allah di atas langit karena Allah Al-A'la. Dan dalam surat Al-Baqarah 255 alias ayat kursi, Allah mengatakan wa huwal aliyyu al-azim. Itu di antara nama Allah yang sama maknanya, Al-Ali dan Al-A'la. Allah tinggi zatnya dan tinggi sifatnya. Uluwul zat, uluwul qahr wal qadar. Kata ulama, Allah tinggi zatnya, kekuasaannya, dan kedudukannya. Dan ini yang tiap salat kita baca pada waktu apa? Sujud subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kata para ulama, meskipun wajah kita yang paling mulia bagi kita tempelkan di tanah, tapi kita mengucapkan subhana rabbil a'la, mensucikan Allah dari yang tidak layak, dan kita ikrarkan dia Allah ada di atas. Dan insya Allah hati kita, fitrah kita, ketika kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, meskipun kita menghadap ke lantai, ke tanah, hati kita menghadap ke mana? Ke langit. Karena kita yakin Allah fis sama, Allah di atas langit. Sebagaimana kita kalau berdoa, yakin dengan seyakin-yakinnya. Seorang muslimah ketika berdoa, ya Allah, pasti hatinya mengarah ke atas langit. Itulah akidah fitrah. Allah fis sama, Allah di atas langit. Itulah makna sabbihisma rabbikal a'la. Allah al-a'la yang maha tinggi. Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah tinggi di atas al-arsy. Kemudian Allah lanjutkan dengan firman-Nya, alladzi khalaqa fasawwa. Dia yang menciptakan makhluk-makhluknya dan dia yang menyempurnakan penciptaannya. Ini yang kita sampaikan tadi berkaitan dengan rububiyah Allah. Ya, ini semuanya menggugah iman kita. Kewajiban kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah yang menciptakan kita. Dan Allah yang menyempurnakan penciptaan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekedar murajaah. Ya. Coba cari ayat yang sudah kita lewati tafsirnya yang mirip dengan ini. Alladzi khalaqa fasawwa. Dalam surat apa itu? Nah, paling enggak biar enggak ngantuk. Nah, surat Al-Infitar. Ahsan, tabarakallahu fiik. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Dialah yang menciptakanmu, kemudian apa? Menyempurnakan penciptaan. Kata para ulama, antum bisa lihat bagaimana kesempurnaan seluruh ciptaan Allah. Bagaimana manusia postur tubuhnya seperti itu. Antum bisa bayangkan saja. Kalau seandainya manusia lehernya kayak jerapah. Itu butuh dana banyak, bangun rumah harus apa?
yang tinggi mobilnya harus. Bagaimana Allah menciptakan semut, nggak mungkin apa? Badannya kecil, kepalanya kayak gajah. Sekali lagi, ini semuanya menunjukkan kesempurnaan ciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dan dialah yang mentakdirkan makhluk-makhluknya. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ini sekali lagi ayat-ayat yang insya Allah bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, tidak cukup hanya sekedar meyakini Allah Sang Pencipta, Allah memiliki al-asmaul husna, sifat yang paling mulia, namun ada konsekuensinya, follow up-nya, kelanjutannya, yaitu banyak-banyak bersyukur kepada Allah, di antaranya dengan beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Walladzi qaddara, dialah Allah yang mentakdirkan. Ini di antara rukun iman, al-iman bil qada wal qadar, meyakini semuanya sudah Allah takdirkan. Dan Rasul mengatakan, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah telah mentakdirkan semua kejadian makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita hadir di sini, berapa jumlahnya, berapa yang nyatat, berapa yang ngantuk. Semua sudah apa? Allah takdirkan di Lauhul Al-Mahfuz. Cuma jangan berdalil dengan takdir dalam masalah apa? Yang jelek. Nah, karena manusia punya kehendak untuk merubah dari yang jelek kepada yang baik dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahada, dan dialah Allah yang memberikan petunjuk. Kata para ulama tafsir, ada dua hidayah. Al-hidayah al-kauniyah dan hidayah asyariyah. Hidayah kauniyah yang berkaitan dengan urusan dunia. Seperti Allah memberikan hidayah kepada manusia dari dia dalam rahim ibunya. Ketika dia sudah ditiup roh, siapa yang ngasih makan dia? Apa disuapi oleh ibunya? Janin dalam apa? Rahim ibunya. Dia bisa apa? Makan, bisa minum. Karena apa? Allah memberikan hidayah makanan sampai kepada janin tersebut. Ketika dia lahir, dia bisa keluar dengan seizin dari Allah. Kemudian ketika dia minum dari air susu ibunya, dia awal-awal belum bisa melihat. Tapi kok bisa dia minum? Dari mana dia tahu tempat air minum itu tersebut? Sekali lagi kata ulama, fahada, Allah yang berikan apa? Hidayah. Jangankan manusia, hewan, binatang, Allah berikan hidayah untuk mereka bisa apa? Cari makanan. Kata ulama juga, coba perhatikan semut itu. Ada istilahnya upo, ada apa? Ceceran makanan. Langsung apa? Bergerombol, diangkut rame-rame, gotong royong. Wa ta'awan 'alal birri wa. Ini sekali lagi Allah yang berikan hidayah kepada mereka. Luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu Allah berikan hidayah asyariyah. Allah berikan apa? Hidayah yang berkaitan dengan syariat. Itu juga ada dua. Hidayatul irsyad. Allah tunjukkan jalan yang benar, jalan at-tauhid, jalan as-sunnah, jalan taat kepadanya. Ini hidayah umum. Semua manusia diberikan hidayah. Seperti Al-Quran, Allah turunkan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi apa? Manusia. Demikian pula umat-umat sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW. Allah mengatakan fa'amma thamudu fahadainahum fastahabul amma 'alal huda. Adapun kaum Tsamud, kaumnya Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Saleh. Ketika kami berikan hidayah kepada mereka, yaitu hidayah al-irsyad, untuk mereka kembali
mengesahkan Allah dalam ibadah, sebagaimana firman Allah, wa ila samuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ingatlah ketika kami mengutus Nabi Saleh kepada kaum Samud. Beliau, yaitu Nabi Saleh berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaum ibadailah Allah. Sekali-kali kalian yang memiliki sembahan kecuali Allah. Ini adalah apa? Hidayah kepada kaum Samud, hidayatul irsyad. Allah utus Nabi Saleh mengajarkan tauhid kepada mereka, namun kata Allah, fastahabul ama alal huda. Mereka lebih mencintai kebutaan, kesesatan daripada hidayah. Ini Allah mengutus para rasulnya, Allah menurunkan kitabnya, ini hidayah amma, hudan linnas. Namun Allah hanya memberikan hidayah taufik. Ini hidayah yang kedua, hidayah taufik kepada yang betul-betul mencari kebenaran, mencari petunjuk tersebut. Makanya ada dua ayat yang istilahnya sama namun tak serupa. Ayat yang pertama tadi, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa kok Allah bedakan? Kata para ulama, secara umum Al-Quran hidayah kepada semua manusia. Al-Quran diturunkan kepada semua manusia, yang muslim maupun yang kafir. Namun yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka-mereka yang diberikan hidayah taufik untuk mempelajari Al-Quran, untuk berpegang teguh dengan ajaran Al-Quranul Karim. Hudal lil muttaqin. Ini yang Allah katakan, walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang mentakdirkan dan dia Allah yang memberi petunjuk. Hidayah kauniyah dan hidayah syar'iyah. Kemudian kata Allah, walladzi akhrajal mar'a, dan dia yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Seperti di musim hujan sekarang ini, Allah menjadikan tanah yang kering, yang tandus, tumbuh tanaman-tanaman, pohon-pohon, buah-buahan. Allah mengatakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah mengingatkan hal seperti ini, nikmat seperti ini, agar manusia betul-betul beribadah hanya kepada Allah dan mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak menyekutukannya dengan selainnya. Allah mengatakan tadi, dialah Allah yang menghamparkan bumi ini, yang menjadikan langit sebagai bangunan, dan dia yang menurunkan air hujan, fa akhraja minas samarati rizqan lakum, dan menumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Apa terakhirnya? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadah. Yakini ini rezeki dari Allah, yang berhak disembah hanyalah Allah semata. Ini ma'asal muslimin, tujuan Allah menyampaikan tadi. Allah memberikan hidayah, Allah mentakdirkan, Allah menciptakan, Allah menurunkan rezeki, Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, agar manusia betul-betul hanya bersyukur kepada Allah semata. Faja'ala husa'an ahwa. Kemudian Allah menjadikannya apa? Kering, kerontang, dan hitam. Inilah hakikat dunia. Ini yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim-muslimah. Bahwasanya dunia itu seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Dulunya apa? Hijau. Sangat luar biasa, menarik. Namun terakhirnya apa? Hitam, kemudian hancur, kering, kerontang, sebagaimana apa? Tumbuh-tumbuhan. Ini yang Allah firmankan juga dalam surat apa? Al-Hadid, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama salil ghaisin a'jabal kufara nabatuhu
tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah senda gurau, permainan, adalah perhiasan, bermegah-megahan dengan harta dan anak keturunan. Kemudian kata Allah, seperti apa? Air hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian dia hijau menarik. Namun terakhir apa? Itulah dunia. Maka seorang muslimah yang bijak tidak tertipu dengan dunia. Dia jadikan dunia untuk akhirat. Dia tidak tamak kepada dunia, namun dia mencari dunia untuk mengejar akhirat. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepada kalian, dan jangan lupa urusan dunia. Dunia sampingan, akhirat yang paling utama. Cari dunia untuk akhirat. Inilah sifat sikap seorang muslimah yang bijak. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan Syawal biidznillah ta'ala. Semoga kita tetap istiqomah dalam thalabul ilmi, dalam beribadah kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu dan kita semuanya, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.